Oke, baik. Selamat sore. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi kami terkait dengan spread spectrum. Tetapi sebelum kami masuk ke bagian penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Imade Adika Danjaya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Noel. Kalau saya Immanuel Ebenhaiser Joseph Alitea. Oke, bisa dilanjutkan ke Fikri. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Bagaswara. Oke, yang terakhir bisa dilanjutkan ke Sabo. Perkenalkan, nama saya Saboy. Oke, baik. Di sini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep dari spread spectrum, kemudian ada FHSS, dilanjutkan dengan DSS, kemudian ada CDMA dan aplikasinya, dan yang terakhir kita akan membahas contoh soal dan nanti akan disertakan dengan pembahasannya. Baik, selanjutnya masuk ke slide pertama akan dijelaskan oleh Fikri. Pada Fikri dipersilakan. Oke, jadi di sini ada konsep dari spread spectrum sendiri, di mana spread spectrum merupakan modulasi di mana sinyal informasi, baik digital ataupun analog, disebarkan ke bandwidth yang jauh lebih lebar. Jadi dia disebarkan tapi dengan bandwidth yang lebih lebar dibandingkan dengan bandwidth yang diperlukannya. Nah, dengan menggunakan metode ini, dia bisa mendapatkan beberapa benefit. Yang pertama tentunya keamanan, di mana karena adanya spektrum ini, sinyal bisa tersebar lebih baik. Jadi sulit untuk disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada ketahanan noise. Karena resistansi yang tinggi, ketahanan noise dari spread spektrum ini akan jauh lebih baik dan terhindar dari beberapa jamming dan noise lainnya. Kemudian yang terakhir itu terhadap user, di mana bisa digunakan dengan multi user. Banyak yang bisa menggunakan berbagai bandwidth yang sama dengan intervensi minimal CDMA. Kemudian spektrum sendiri terbagi menjadi dua, di mana ada FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum, kemudian ada DSSS, di mana Direct Sequence Spread Spectrum. Boleh dilanjut? Oke, di sini terdapat model umum untuk sistem spread spectrum, di mana terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi transmitter atau pengirim, TX, dan juga ada sisi receiver atau penerima. Dari sisi transmitter sendiri atau sisi pengirim sendiri, terdapat input data, di mana data aslinya akan dikirim dari pengirim ke penerima. Kemudian dilanjutkan ke channel encoder, di mana fungsinya menambahkan bit redundansi untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan saat terjadi transmisi. Kemudian ada pseudo noise generator atau TX. Nah, di sini menghasilkan kode PN, pseudo noise, yang digunakan untuk menyebarkan sinyal ke bandwidth yang lebih lebar. Nah, di bagian sini juga ada modulator, di mana fungsinya menggabungkan data dengan kode PN dan mengubahnya jadi sinyal yang siap dikirim. Nah, kemudian di tengah-tengah antara transmitter dan receiver ada yang namanya channel, di mana channel berfungsi sebagai media transmisi yang dilalui sinyal, layaknya seperti udara, kabel, atau optik. Nah, di sisi receiver atau penerima, pertama kita akan disuguhi oleh demodulator, di mana sinyal akan dikembalikan dan diterima jadi data digital dengan proses despreading. Kemudian di sini noise generator atau RX. Ini adalah sisi RX, sisi receiver, di mana ngasilin kode PN yang sama dengan pengirim untuk proses despreading. Kemudian habis itu, kami menemukan channel decoder. Tujuannya memperbaiki kesalahan data dan menghapus bit redundansi yang ditambahkan encoder. Dan terakhir, ada output data. Data yang tadi setelah diproses, data yang diterima dan diharapkan sama dengan data yang dikirim. Boleh dilanjut saja. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan jenis dari spread spectrum. Yang pertama di sini ada FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum. Nah, FHSS sendiri dia bekerja dengan cara melompat-lompat antar frekuensi secara pseudo-random, pseudo-random atau secara acak. Jadi untuk cara kerjanya sendiri, sinyal akan dipancarkan melalui rangkaian frekuensi yang tanpa acak,
Tapi sebenarnya awalnya itu sudah disetting sedemikian rupa oleh sistem, tapi akan terlihat bentuk acaknya. Kemudian penerima melompat di antara frekuensi yang sinkron dengan pemancar, jadi antara pengirim dan penerima akan saling meloncat di frekuensi yang sama, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, di sini FASS ini dengan metode hopping tadi menyebabkan penyadap dia akan sulit untuk mendengar makna keseluruhan dari si informasi. Kemudian jamming pada suatu frekuensi hanya mempengaruhi beberapa bit saja. Karena kan tadi setiap frekuensi, setiap data dikirimkan melalui frekuensi yang berbeda. Sehingga eh, proses jamming itu hanya akan mempengaruhi satu frekuensi tertentu jika terjadi permasalahan. Kemudian frekuensi hop juga setiap detik terdapat 2K channel carrier yang dapat digunakan. Sebenarnya untuk frekuensi hopping ini bisa kita analogikan seperti kita mengirim suatu informasi di banyak kelas. Misal kita masuk ke kelas A, kita mengirimkan kata sa, kemudian ke kelas B mengirimkan kata ya. Jadi setiap kata itu dikirimkan oleh frekuensi-frekuensi yang berbeda. Jadi yang saya analogikan tadi menggunakan kelas yang berbeda, sehingga eh, hanya sebagian orang yang benar-benar mengikuti si pengirim yang akan memahami apa sih keseluruhan kata tersebut, gitu. Nah, untuk frekuensi hopping spectrum juga dia memiliki dua jenis ya, ada yang slow sama ada yang fast. Sebenarnya perbedaannya itu lebih ke banyak bit yang dikirimkan sebelum mereka melakukan hopping atau proses lompat frekuensi. Jadi ketika slow terdapat banyak bit yang akan dikirimkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses lompat frekuensi ke frekuensi yang lainnya. Sedangkan dengan fast FASS si frekuensi akan lebih banyak melompat dengan bit yang lebih sedikit yang dibawa dalam informasinya. Sehingga dengan metode fast, kemungkinan jamming akan lebih sedikit mempengaruhi bit yang berlaku. Oke, next. Nah, selanjutnya ada DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum. Nah, DSSS ini cara kerjanya yaitu setiap data yang akan dikirim itu dikalikan dengan kode penyebaran. Namanya chip sequence, dia menggunakan metode SOR. Kemudian kode penyebarannya jauh lebih cepat dari data yang menyebabkan bandwidth akan melebar sebanding dengan jumlah chip. Kemudian dari 10 bit kode, bandwidth yang dipakai itu 10 kali lebih lebar dari data aslinya. Kemudian dari sisi penerima juga sinyal SOR akan dikembalikan dengan kode yang sama. Jadi si penerima akan mempunyai master key lah yang akan mentranslate si kode-kode yang sudah diperpanjang tadi. Nanti intervensi dari pengguna lain itu akan menjadi rendah dengan metode ini. Nah, kalau misal saya analogikan, kita pada DSSS ini kita mengucapkan misal kata saya, tetapi ada imbuhan di belakangnya. Misalnya imbuhannya itu fa, jadi safa, yafa gitu. Jadi kita menambah jumlah data aslinya sehingga si user atau penerima yang tidak memiliki kode yang sama dengan kita, misalnya tadi tambahan huruf fa, tidak akan memahami apa sih yang kita sampaikan ke penerima gitu. Jadi hanya penerima yang memiliki kunci yang akan bisa memahami data yang dikirimkan dari pengirim, gitu. Itu kurang lebih untuk perbandingan antara FASS dengan DSSS. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CDMA. Jadi CDMA itu kepanjangan dari Code Division Multiple Access, yang dimana metode ini dimana banyak menggunakan dapat dibagi bandwidth yang sama secara bersamaan dengan menggunakan kode unik. Prinsip CDMA tersendiri itu setiap user mendapatkan kode unik yang saling tegak lurus. Data dikaitkan dengan kode ini dan dikirim bersamaan. Penerima hanya akan menerima filter sinyal yang kodenya sesuai. Kemudian ada Walsh codes
yang dimana 64 kode Walls tersedia di IS95. 64 chip yang panjang berdurasi 1/19.200 detik. Saling ortogonal, terus intervensinya 0 antar user. Terus ada di sini juga spreading sequence, band short code 32K chip, terus 15 bit register, PN long code, terus digunakan untuk enkripsi dan identifikasi. Next. Terus di sini kita bisa lihat perbandingan FHSS dengan DSSS. Terus di sini ada kelebihan, kekurangan, dan aplikasi. Dari parameternya, FHSS prinsipnya lompat antar frekuensi secara pseudo random. Kalau DSS tersendiri, kode chip di store dengan data bandwidth yang melebar. Terus parameter bandwidth instantan di FHSS itu sempit, satu frekuensi per waktu, sedangkan di SSSS lebar dan sebanding spreading factor. Terus ketahanan jammingnya di FHSS tersendiri itu baik. Jammer harus mengikuti semua frekuensi. Kalau di DSSS sendiri sangat baik, energinya jammer tersebar. Terus kalau kompleksitas di FHSS itu sedang, perlu sinkronisasi timing. Terus kalau di DSSS sendiri itu tinggi, sinkronisasi chip yang presisi. Terus kemudian parameter di standar utama di FHSS itu menggunakan Bluetooth militer 900 MHz. Kalau di DSSS tersendiri itu menggunakan Wi-Fi 802.11b, IS95 CDMA, terus menggunakan GPS. Kemudian parameter di multi-user FHSS tersendiri itu menggunakan FHMA, itu time sharing per hop. Kalau di DSSS tersendiri itu menggunakan CDMA, semua user simultaneous. Di sini kita akan melakukan contoh soal latihan ya. Yang pertama mengenai processing gain dari direct DSS lah intinya lah ya. Oke. Pertama-tama kita akan menghitung gain processing ya dari parameter chip rate dan data rate. Oke, ada diberikan sebuah soal. Sebuah sistem DSSS memiliki chip rate atau RC sebesar 10,0 Mbps atau kepanjangannya mega chips per second, dan data rate atau RD yang sebesar 1 Mbps atau singkatannya sebagai megabit per second lah ya. Nah, ini mengikuti standar interim standard 95 like. Apa artinya? Menurut standar internasional yang ditetapkan pada tahun 1990, satuan dari S95 ini menyatakan bahwa pemrosesan sinyal yang berlaku itu adalah untuk kategori sinyal dengan 2G ya, atau sebenarnya 2G gitu. Nah, ini yang umum dipakai oleh jaringan-jaringan lama seperti Bluetooth dan Wi-Fi 802.11 ya, yang bisa kita temukan di banyak perangkat umumnya. Contohnya kalau kita pakai microcontroller ya, atau seperti ESP, atau bahkan seperti HP dan laptop yang juga punya Bluetooth. Nah, di sini kita akan menentukan seberapa besar spreading factornya atau faktor penyebaran, dan juga dengan processing gain atau penguatan yang diproses dalam satuan desibel. Nah, kita harus mendefinisikan dulu satuan-satuannya tadi ya dengan variabelnya. Yang pertama ada RC dan RD. Kita pecah mereka ke dalam bentuk satuan CPS atau chip per second dan juga BPS atau bit per second ya. Jadi karena ini satuannya mega, kita pakai 10 pangkat 6 sebagai pengalinya untuk konversi ke satuan yang umum yaitu CPS dan BPS. Nah, jadi dari sini RC 11,0 Mbps itu sama aja dengan 11 dikali 10 pangkat 6 CPS atau 11 juta chips per second. Kalau untuk RD, 1 Mbps itu setara dengan 1 juta bit per second. Nah, rumus mencari spreading factor itu secara sederhana dengan membagi RC dengan RD. Jadi kita tinggal langsung bagi aja 11 juta dibagi 1 juta, coret semua angka nolnya, sisa 11. Nah, spreading factor ini tidak punya satuan, jadi kita tetapkan saja satuan sebagai angka 11, begitu. Nah, sekarang kita harus mencari gain faktornya atau processing gain. Nah, karena sini kita tidak dalam desibel, maka otomatis kita perlu mengalihkan faktor dari penyebaran tadi yaitu dengan pengali 10 dengan logaritma basis 10. Nah, rumusnya sama seperti tadi ya, 10 dikali log 10 dari 11. Di sini kita pakai kalkulator dan kita menemukan hasil 10,41 desibel. Nah,
arti dari 10,41 desibel ini? Nah, kita bisa lihat tulisan di bawah ya. Semakin tinggi spending factor, maka semakin lebar spektrum yang tersebar. Dan semakin besar juga ketahanannya terhadap interferensi. Oke, mungkin sih belum berhubungan dengan satuan desibelnya, tapi kalau misalkan kalian cari tahu lebih lanjut, umumnya sinyal yang sangat perfect ya, itu sebenarnya dia berada pada 0 desibel. Dengan jangkauan yang lebih kecil yaitu minus 20 desibel yang berarti sinyalnya cukup rentan terhadap interferensi karena dia sangat lemah. Di sini kita mengedepankan hasilnya 10,1 desibel yang artinya processing gain-nya sangat bagus dan dia ini memiliki ketahanan terhadap interferensi yang sangat baik. Begitu. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Oke, contoh soal 2 ini kita akan melakukan CDMA decoding atau kode ortogonal yang akan kita mainkan menggunakan bilangan biner. Tujuannya apa? Karena kita mau berusaha mensimulasikan bagaimana sinyal campuran yang diproses oleh transmitter ke receiver itu dapat diekstrak oleh demodulator sebelum si user bisa menerima datanya yang sama dengan apa yang dikirimkan melalui transmitter. Nah, di sini kita punya 3 user, ada A, B, dan C. Mereka berbagi channel yang sama. Dengan kodenya, masing-masingnya adalah, kalau kita lihat di kode A, itu kita bisa punya 1, min 1, min 1, 1, min 1, 1. Kode B itu 1, 1, min 1, min 1, 1, 1. Dan C itu adalah 1, 1, min 1, 1, 1, dan min 1. Ya. Secara sederhana, kita sebagai user itu mau mengirimkan bit single terhadap masing-masing kode channelnya. Untuk A dia mengirimkan 1, untuk B dia mengirimkan 0, dan yang untuk C dia mengirimkan 1. Nah, kita ditugaskan untuk menghitung bagaimana bentuk sinyal gabungannya dan tentukan bit yang diterima oleh si user A. Oke, di sini sebenarnya sudah diberikan jawabannya secara langsung ya melalui contoh soalnya, mulai dari kanal 1 sampai kanal 6 dengan kode A, kode B, kode C, kemudian masing-masing kodenya yang dikalikan dengan bit pengalinya. Kalau bit 1 itu adalah pengali data bit asli, bit 0 itu adalah pengali komplemennya. Atau sederhananya kita menginverskan bit yang ada pada data asli menjadi lawan dari bit itu. Nah, cara bacanya gimana? Kita tinggal lihat aja. Jika kode A-nya itu kita kalikan dengan bit 1, maka data hasilnya dari kode A itu setelah dikalikan bit 1 sama saja dengan data semula. Maka di sini di kode A dia tidak berubah. 1, 1, min 1, min 1, dan seterusnya. Ya. Kita membacanya per baris di sini ya. Nah, kemudian lanjutkan dengan kolom B. Di sini B ini kita kalikan dengan bit 0. Ingat tadi bit 0 itu dia artinya komplement atau inverse dari bit dari aslinya. Makanya di sini ketika dia dapat 1, dikalikan dengan bit 0, dia menghasilkan inverse-nya, yaitu min 1. Kenapa bisa seperti ini? Kita perlu lagi mengingat bagaimana operasi pengalian SOR ya di dalam proses bilangan biner. Nah, kita tidak akan bahas secara detail di sini, kita akan langsung aja lanjut ke pembahasan soalnya lagi. Jadi intinya, data bit asli jika kita kalikan dengan bit 0 atau bit komplement, maka akan menghasilkan inverse dari bit aslinya. Nah, makanya di sini hasilnya dari awalnya kita punya kode bit 1, 1, min 1, min 1, 1, 1 menjadi min 1, min 1, 1, 1, dan min 1, min 1. Mereka saling berlawanan. Nah, kode C sama prinsipnya dengan kode A, mereka karena dikalikan bit 1, maka kode C tidak berubah. Begitu. Nah, sekarang kita ditanya, bagaimana cara menentukan sinyal gabungan? Sangat sederhana. Kita cukup menjumlahkan semua kode per kanal yang sudah dioperasikan dengan bit kiriman user tadi. Jadi kita fokus pada baris tabel A kali bit 1, B kali bit 0, dan C kali bit 1. Masing-masing itu kita jumlahkan ya. Makanya di sini dari kanal 1, gabungan untuk kode kanal 1 kita dapatnya adalah plus 1 dikurang 1 jadi 0, plus 1 lagi jadi 1. Dengan kanal 2, min 1 dikurang 1 jadi min 2, min 2 tambah 1 jadi min 1. Nah, kemudian untuk kanal 3, kita dapat min 1 ditambah 1, 0, dikurang 1, min 1. Kanal 4, kita dapat semuanya 1 semua. Jadi dijumlahkan ketiga-tiganya jadi dapat 3. Nah, kemudian min 1 ditambah min 1 jadinya min 2, min 2 tambah 1 jadi min 1. Itu untuk kanal 5 dan kanal 6. Di sini kita dapatnya adalah 1, min 1, dan min 1 yang menghasilkan min 1. Nah, di sini kita akan lakukan pengalian sinyal gabungan dengan kode A. Ya,
Oke, di sini kita dapat gabungan dikali kode A. Di sini ada kesalahan pada penulisan ya, seharusnya jawabannya tidak ini. Ini ada kesalahan ketika pembuatan. Sebenarnya jawabannya aslinya adalah plus 1, min 1, min 1, plus 3, min 1, min 1. Yang dimana 4 dikurangi 4 tuh sama dengan 0 ya. Jadi seharusnya di sini jumlahnya itu tuh menghasilkan 0 bukan 6 ya. Di sini ada kesalahan pada penulisan PPT, tapi tidak masalah, kita bisa koreksi langsung di sini ya. Nah, karena jumlahnya itu sama dengan 0, maka si user A-nya itu mereka menerima bit 0 ya. Jadi untuk perumusannya itu jika jumlah gabungan kodenya itu tuh lebih dari 0, maka dia pasti menerima bit 1 lagi. Tapi jika kurang dari sama dengan 0, maka si user A menerima bit 0. Demikian. Oke, silakan dilanjut. Baik, terima kasih dari semuanya sudah memaparkan terkait dengan contoh soal. Baik, mungkin itu tadi ya pemberian materi presentasi dari kelompok kami. Jadi jika diringkaskan kembali, di sini ada 5 topik yang kami bahas. Yaitu yang pertama ada set spektrum yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan penyebaran sinyal yang bertujuan untuk mengamankan suatu data. Kemudian juga dari spektrum itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada FASS, di mana dia menggunakan metode lompat antar frekuensi. Kemudian ada DSSS, yaitu menggunakan metode SOR. Kemudian datanya dikalikan dengan karirnya. Kemudian ada CDMA yang dimana menggunakan code untuk pengiriman masing-masing data sehingga penerima yang seharusnya tidak menerima tidak akan memahami data yang dikirim oleh pengirim. Dan terakhir tadi ada pembahasan terkait dengan contoh soal yang sudah diberikan. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.